Selamat pagi. Ada haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kita masih bisa berjumpa. Semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih kita bisa berjumpa hari ini dengan Tuhan. Satu yang luar biasa menjadi kesukaan bagi kita. Amin. Haleluya. Untuk itu saya percaya semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Karena kasih itu harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Dan saya percaya semua yang hadir pada saat pagi hari ini itu adalah orang-orang, umat-umatnya, anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bahkan Tuhan pertemukan kita. Boleh samping kiri kanan agak senyum dikit. Tuhan Yesus terlalu baik. Puji Tuhan. Kita bisa berjumpa, ya. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kami kepercayaan untuk membawa jemaat menikmati hadirat Tuhan, menikmati baitnya Tuhan di rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau terus pakai waktu dan kesempatan yang ada untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan pujian betapa hatiku berterima kasih karena kasih Tuhan dalam hidup kita terlalu besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak Bapa. Terima puji dan Kau Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah berakhir bagi kami. Hanya ini Tuhan, persembahan kami yang kami naikkan di hadirat-Mu. Betapa hatiku, amin. Betapa hatiku, katakan berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Katakan dengan penuh syukur. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Bersamamu segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bahkan memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan hanya ini permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Mari coba lihat mampu, katakan dengan ungkapan syukur. Betapa hatiku, Yesus, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Lebih lagi
Segala puji syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan-Mu ya Tuhan, yang begitu baik di dalam kehidupan kami dari hari demi hari sampai hari ini. Kami boleh ada karena Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Engkau ya Bapa pada pagi hari ini. Kami yakin kami sudah mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Kami akan merasakan berkat-berkat daripada Allah, sukacita daripada Allah mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami semua yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, baik dari pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan berkat daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketubusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya, urapi dengan kuasa-Mu, dengan urapan kuasa Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan-Mu karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami yakin baik pelayanan pujian, pelayanan singar, pelayanan musik, pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar, kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, oleh kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kita mau pakai hari ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam gerbangnya Tuhan, karena berbahagialah orang yang langkah kakinya menuju ke rumah Tuhan. Diberkatilah orang yang langkah kakinya menuju rumah Tuhan. Baru menuju saja sudah diberkati tuh, apalagi kita yang tinggal di dalam rumah Tuhan. Amin. Pakai waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita bangkit berdiri ya. Semua bukan penonton, semua mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Persembahkanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Karena Dia sudah menghilangkannya. Amin. Yes. Tuhan
kondisi, apapun keadaan kita mau terus bergirang. Bukan karena keadaan kita baik, saudara, tapi karena Yesus yang baik. Amin. Haleluya. Saya suka dengan Ibu Turahno. Dia girangkanku, wow, lepas. Ya, kita mau menari juga seperti Ibu Turahno. Amin. Haleluya. Anak pujian yang lebih girang lagi, karena Dia menggirangkan hati kita. Amin. Yesus. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu, apapun itu Bapak. Amin. Saya mau mendengar Bapak Ibu, waktu sakit bersyukur gak? Waktu sehat bersyukur? Bu enak ya. Waktu untung dagangannya bersyukur? Waktu rugi bersyukur? Waktu sukacita bersyukur? Tapi waktu duka cita bisa bersyukur? Harus, amin. Untuk itu kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, kita kan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Beri kiri kanan, bersyukur. Yes, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan.
daripada hidup. Sebentar Dia akan mengasihi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dia mengasihi kita tanpa memandang rupa, tanpa memandang harta. Kalau saudara boleh hadir di tempat ini, itu karena kasihnya, tidak ada yang lain. Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Dia mengerti tetesan air matamu. Dia mengerti dan tahu apa pergumulan hidup kita. Jangan pernah keluar dari kasih Tuhan, karena upah yang besar menanti kita. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan seluruh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang lalu. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata yang Kau biarkan. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini.
Syukur dan terima kasih kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus yang baik. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan. Penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap tetesan air mata kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan, membalut setiap hati kami Tuhan, membuka jalan bagi kami Tuhan. Dan Tuhan menyelesaikan setiap persoalan yang kami Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau Bapa bagi hamba-Mu Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang berkata-kata, Roh Allah yang bekerja sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami Tuhan dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan, dan diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan mendengarkan dengan Yesus, dengan membuka hati kami Tuhan. Dan masuklah Engkau, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, memberikan damai sejahtera sukacita jalan keluar. Tuhan, firman-Mu biarlah Tuhan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Berkati kami yang ada pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan sudah kami sembah, sudah kami puji Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan Kau berkati Tuhan kami semua, besar kecil yang kami berikan. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, penghulu-penghulu di udara, Tuhan hancurkan semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah ambil Bapak Ibu sudah. Orang yang dikasih Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saling berlupa mengangkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh BBM. Sungguh benar-benar BBM. Berkat Bapa meningkat. Berkat Bapa melimpah. Sungguh BBM. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur pasalnya yang ke-84, saya akan membaca dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Demikian perkataan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Raja dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, disilakan duduk. Betapa luar biasa kebenaran firman Tuhan, ya, yang setiap kali kita dengar, ya, yang setiap kali kita terima dan melakukannya dengan penuh ketaatan, ya, penuh kesetiaan, kesungguhan, ya, dalam pertumbuhan iman, dalam perkembangan rohani, menikmati kebaikan, kasih setia Tuhan, ya, melihat dan merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan yang sungguh luar biasa. Dalam pemazmur, ya, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan melihat, ya, ada satu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh pemazmur. Tak kalah dalam perjalanan iman diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, diperhadapkan dengan situasi keadaan yang sangat-sangat membutuhkan kemampuan, kekuatan, skill dan pengetahuan yang luar biasa. Kita melihat dikatakan dalam ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. BBM, ya, bukan baru sekarang kita mendengar, ya, tapi memang kalau yang generasi, ya, 10 tahun
usia 10 tahun, 11, 12 sampai 15, ya, pasti akan mulai memahami, mengerti, ya, bahan bakar minyak. Ya, dengan kenaikan-kenaikan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi kita yang sudah usia, ya, 20, 30, 40, ya, 50, 60, 70, bahkan yang sudah 80 mungkin ada di antara kita. Perubahan-perubahan, ya, dari perekonomian, perubahan-perubahan yang terjadi karena cuaca, karena alam, ya, perubahan-perubahan terjadi, ya, karena kemajuan teknologi, perubahan-perubahan terjadi karena banyaknya, ya, orang-orang pintar, ya, profesor, doktor, master, ya, menciptakan berbagai macam bentuk hal, ya, hal-hal yang baru, yang begitu mencengangkan, ya, membuat banyak orang juga kagum, ya. Banyak orang lebih percaya dengan teknologi, banyak orang lebih percaya dengan pengetahuan dibandingkan dengan pengenalan akan kebenaran firman Allah. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melihat, ya, pemazmur melintasi lembah Baka, ya. Tentunya lembah Baka memang ada banyak pengertian-pengertiannya, ya, ada banyak penjelasan-penjelasan. Ada banyak yang mengatakan daerah ini adalah suatu daerah, suatu tempat, ya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa lembah Baka ini, ya, juga berbicara tentang suasana, ya, tentang keadaan. Tapi kita akan melihat di sini bahwa lewat kebenaran firman Allah bahwa lembah Baka ini adalah satu daerah yang sangat tidak menyenangkan, ya. Daerah yang sulit untuk bercocok tanam, ya. Daerah yang sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok manusia. Daerah yang sulit untuk mengharapkan satu kebutuhan khususnya bagi manusia. Tapi dikatakan di sini bahwa apabila mereka melintasi lembah Baka itu, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Daerah yang sulit, daerah yang susah dijangkau. Di sini pemazmur berkata, mereka membuatnya itu seperti mata air. BBM. Ya. Tentunya saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana pemazmur bisa berkata tempat ini bermata air. Tempat ini bermata air. Kemudian ayat yang ke-8, mereka berjalan semakin hari semakin kuat, ya. Di antara kita sudah ada usia yang lanjut. Bagaimana mungkin bisa dikatakan makin lama makin kuat berjalan, ya. Tentunya saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau dilihat dari segi jasmani, fisik, sudah tidak kuat. Duduk aja tidak kuat, apalagi berjalan. Duduk sebentar, berdiri, duduk agak miring, ya, ke kanan, ke kiri, ya, berusaha mencapai tangan kanan atau tangan kiri, berusaha mencapai, ya, pegangan yang agak lebih tinggi, ya. Kemudian sedikit melakukan gerakan-gerakan, ya, supaya tidak bosan, tidak jenuh. Nah, bagaimana bisa dikatakan di sini melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka berjalan semakin hari semakin kuat.
Ada begitu banyak orang yang dikagetkan, wah BBM. Sulit, ya. Ada banyak orang pintar yang saya katakan tadi, ya. Ada banyak orang yang memiliki skill yang hebat, yang luar biasa. Nah, kita saudara kadang-kala berpikir bagaimana bisa dapat menyaingi mereka, ya. Bagaimana bisa berlari bersama dengan orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai modal usaha yang tinggi, orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagaimana mau berjalan, apatah lagi mau berlari. Tentunya saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ya, satu daerah, satu suasana, satu keadaan yang tidak menguntungkan bagi pribadi saya dan saudara, tak kala ketika kita hanya terfokus dengan keterbatasan kita, ya, tak kala kita hanya terfokus dengan kekurangan kita, ya. Tak kala kita hanya terfokus dengan rasa rendah diri kita, ketika kita membandingkan dengan kemampuan daripada orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tapi pemazmur di sini dia berkata, apabila kami berada melintasi lembah itu, lembah yang sulit untuk mendapatkan kebutuhan finansial, kebutuhan vital bagi manusia, bahan pokok makanan bagi manusia. Nah, dalam catatan kalau kita baca-baca pasti ketemu dengan penjelasan bahwa daerah ini lebih cocok dengan orang-orang berjual beli, ya. Orang-orang yang jiwanya berdagang, ya. Bawa bahan pokok makanan dari satu daerah bawa ke sini, ya. Ada orang yang penasaran, apa betul lembah ini sulit untuk dilintasi? Apa betul lembah ini, ya, sulit untuk hidup, ya. Sama seperti ketika kita melihat brosur, ya, melihat iklan, tayangan video penjelasan satu daerah yang dikatakan wah sangat megah, sangat indah, udaranya sejuk, ya. Rasa penasaran kita berusaha bekerja, menabung, sehingga bisa dapat pergi ke tempat itu, ya. Namun juga sebaliknya saya katakan tadi bahwa ada orang yang penasaran, ingin tahu betul bagaimana situasi keadaan daerah itu, ya. Dan tentunya yang saya katakan juga tadi, ketika orang sudah tahu daerah itu, maka dia ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan hasil dalam bentuk keuangan, ya, untuk memperkaya dirinya, maka dia akan berjiwa dagang, ya, dia akan dia akan mengumpulkan bahan pokok makanan, kebutuhan manusia dia bawa di daerah itu, sehingga ada pendatang-pendatang yang membutuhkan juga kebutuhan pokok itu, mereka hanya dapat bisa membeli, ya. Mereka tidak dapat bercocok tanam. Kalaupun juga bisa bercocok tanam, tentunya mereka akan lebih meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Mereka akan belajar menciptakan kebutuhan manusia, ya. Mereka akan belajar dengan kemampuan, dengan skill, ya, dengan teori-teori yang ada, supaya daerah itu yang gersang, daerah yang panas itu, daerah yang sulit untuk beristirahat, daerah itu yang sulit untuk mendapatkan ketenangan, bisa, ya, bertahan di daerah itu. Namun saya percaya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, BBM menghadapi situasi keadaan, ya,
yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya, menghadapi situasi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, menghadapi situasi keadaan meleset dari planning kita, perencanaan kita, ya, menghadapi situasi keadaan ekonomi meleset dari modal usaha kita. Pemimpin pujian berkata tadi bahwa dalam situasi keadaan apapun tetap bersukacita, tetap bergembira. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang membuat pemazmur dia tetap kuat, dia tetap mampu, dia tetap sanggup melewati situasi yang tidak menguntungkan itu. Dia tetap bergairah dengan penuh semangat. Sebagaimana dikatakan di sini, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah. Pemazmur di sini dia berkata bahwa semakin hari semakin kuat menghadap Allah, bukan semakin hari semakin kaya secara materi. Bukan semakin hari semakin membanggakan kekuatan pendapatannya per kapita, pendapatan berjangkanya, nilai finansialnya. Kita melihat hal yang pertama, kenapa mereka bisa melintasi dan berkata lembah itu adalah lembah yang bermata air, lembah yang mendatangkan kesejukan, ya, lembah yang menyegarkan, ya, lembah yang membuat jiwa mereka merasa tenang. Air kan bicara juga kebutuhan kita manusia. Ya, kalau kita haus ketika kita minum air, rasanya apa? Lega. Ya. Ketika kita minum air, ya, ada perasaan tenang. Puji Tuhan ada air. Ya. Saya bisa menyambung selangkah lagi ke depan, berjalan. Hidup saya lagi diperpanjang. Ya, waktu saya di dunia ya, masih diberikan kesempatan, ada kesegaran, ada kesejukan, membawa kepada suasana yang saudara yang kasih di dalam Tuhan, meyakinkan untuk tetap melangkah maju. Hal yang pertama, ya, kenapa pemazmur mereka semakin kuat? Kita baca ayat yang ketiga. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita fokus kepada hati dan dagingku bersorak-sorai. Bagaimana mungkin saudara yang kasih di dalam Tuhan berada di suatu daerah, di suatu keadaan yang sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok manusia, bisa bersorak-sorai? Bahasa asli di sini diterjemahkan dengan kata bersukacita. Bagaimana mungkin bersukacita saat ketika hari itu dagangannya tidak ada yang laku? Tapi karena merindukan pelataran Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaannya, pemazmur dia berkata, aku bersukacita. Kalau pemahaman, pengenalan akan Tuhan kita semakin hari semakin meningkat. Artinya kebutuhan ekonomi itu bukan tidak penting. Semua orang mencari itu. Semua orang berusaha untuk mendapatkannya. Tapi hal itu bukanlah sesuatu yang penting di dalam hidup manusia. Apatah lagi hidup bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan burung saja Tuhan siapkan tempat. Apatah lagi kita manusia. Itu yang dikatakan juga dalam kitab Injil Matius. Ya. Bunga di padang Tuhan bisa
kita hiasi. Tempat ini kita bisa hiasi, kelihatan indah. Nah, bagaimana saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa dapat bersorak-sorai, ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mereka bersukacita bukan harta yang mereka dapatkan hari itu. Mereka bersukacita, ya, bukan karena hasil keuntungan hari itu. Mereka bersukacita bukan karena ketika itu mereka naik pangkat. Mereka bersukacita pada saat itu bukan karena ada rezeki yang nomplok. Tapi mereka bersukacita, mereka bersorak-sorai menghadap Allah yang hidup. Menghadap Allah yang hidup. Mau dikejar Tuhan atau mau ditolak Tuhan? Pilihan. Mau dikejar Tuhan atau mau ditolak Tuhan? Artinya, pemazmur di sini begitu memiliki satu keyakinan ketika dia tidak dipusingkan dengan soal ekonomi, soal kebutuhan, soal keadaan situasi yang terjadi. Yang pasti saudara yang kasih di dalam Tuhan, pemazmur ini memiliki pikiran yang hebat ketika menghadap Allah. Allah mengenal pribadinya, ya. Dalam keadaan sulit, ketika dia tetap bersukacita menghadap Allah, dia punya keyakinan bahwa Allah mengenal pribadinya. Kalau Allah mengenal setiap pribadi saya dan saudara, ya, kecil itu kebutuhan hari-hari, kecil apa yang kita ingin capai di mata Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, ayatnya yang kelima, bahagian B. Ayat yang kelima, saya baca keseluruhannya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Saya belum punya nomor WA Song Leader Study, tapi puji Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan saat ini sangat connect dengan pemimpin pujian, ya. Kata-kata ajakan lewat pujian bahwa sesungguhnya, ya, Allah tidak menginginkan harta kita, Allah tidak menginginkan kedudukan kita, Allah tidak menginginkan apa yang kita peroleh di sepanjang minggu yang kita lewati, tetapi Allah menginginkan, ya, pribadi saya dan saudara, yaitu puji-pujian, ya. Karena apa saudara yang kasih di dalam Tuhan, Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Kalau kita tidak bisa dapat memuji Tuhan, kalau kita tidak dapat memuliakan Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Burung yang akan memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah sanggup membuat batu itu berteriak, benda mati. Allah sanggup membuat ciptaannya. Kalau kita manusia adalah ciptaan yang mulia, beda dengan, ya, hewan. Yang saya katakan tadi lewat kebenaran firman Tuhan, ya, artinya mana mungkin. Tapi kadang-kala kita tidak dapat memahami cara kerjanya Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bisa memuliakan Tuhan, batu Allah bisa buat memuliakan Tuhan. Ya.
Artinya saudara yang kasih, benda mati di mana tidak ada kehidupan, Allah bisa membuat mereka memuliakan Allah. Lagi saya bacakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, berada di dalam rumah Tuhan, berada dalam satu persekutuan orang-orang yang percaya. Mungkin di rumah kita rasa risih untuk berteriak dengan tetangga, suara 7 oktav saya merdu, tapi saya mungkin risih dengan tetangga. Nah di sini dengan kedap suara yang diberkati Tuhan, kita bisa mengeluarkan suara 8 oktav kita, suara tinggi kita paling merdu, bahkan tidak merdu juga, dengan segenap hati kita memuliakan Tuhan. Allah mengenal pujian kita, Allah mengenal penyembahan kita. Itu sebabnya di dalam kitab Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Ketika kita berada di tempat ini, seluruh keterbatasan kita, seluruh kekurangan kita, dan di tempat ini Ibu Gembala tidak memandang status ekonomi, apatah lagi Bapa di surga tidak memandang pekerjaan hari-hari kita, nafkah kita hari-hari kita. Tetapi ketika kita berada di tempat ini dikatakan, di dalam rumah Tuhan kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan buat pendapatan minggu ini. Terima kasih Tuhan buat kesusahan yang saya boleh alami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat rezeki yang Engkau adakan. Sebab firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kupikirkan dan belum pernah kulihat, itu yang dibuat Tuhan bagiku. Persembahkan. Tubuh ini butuh makan. Ketika tubuh ini pun butuh makan, tentunya kita bekerja, berusaha. Dan ketika kita berusaha, tentunya kita butuh modal. Bukan saja kita hanya butuh modal, kita butuh pengetahuan. Kemudian kita punya skill. Kemudian tubuh kita ini ada perasaan. Kadang-kadang ketika kita bekerja diejek, tidak dianggap, tidak diperdulikan, menganggap kita tidak pintar, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi ketika tubuh ini kita persembahkan, tubuh yang memiliki kemampuan, bahkan pun memang ada kekurangan, tubuh ini yang membutuhkan bahan pokok makan, tubuh ini yang kita pergunakan untuk bekerja dan sehingga mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil stabil. Kemudian ketika kita tidak beruntung, kita diejek, tidak dianggap, tapi seketika kita berada di tempat ini, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kekuatan-Mu ketika menghadapi orang itu. Hati saya tersakiti, tapi bersyukur Tuhan, saya kuat, saya mampu. Hari ini saya datang duduk berlutut. Hari ini tangan saya terangkat memuliakan Tuhan. Berbahagia ada berapa ucapan bahagia di kitab Injil Matius. Nah, kata berbahagia yang ada di Injil Matius itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, itu sudah mencakup di ayat yang kelima ini.
dalam kekurangan dalam penjelasan secara materi, dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak dapat memaksa Tuhan untuk memberkati, mencukupkan kebutuhan kita. Tapi Allah begitu mengetahui, Allah begitu peduli dengan keterbatasan dan kekurangan kita. Allah begitu mengetahui, peduli dengan apa yang kita butuhkan setiap saat, setiap waktu. Dari pemazmur, dia tetap kuat menghadapi situasi keadaan di lembah baka. Dia bisa menciptakan mata air. Ya, dia bisa menciptakan kesejukan. Dia bisa menciptakan suasana yang indah, suasana yang nyaman, membuat zona yang luar biasa. Karena apa, saudara yang kasih di dalam Tuhan? Dia tetap memuji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, kata Raja Daud. 7 kali dalam sehari aku meninggikan Allahku. 7 kali dalam sehari aku mengagungkan Tuhan semesta alam, pencipta bumi dengan segala apa yang ada di dalamnya. Yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Allah. Amsal berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi berbahagialah dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi saya berkata bahwa di dunia ini ada banyak orang pintar, ada banyak orang hebat. Kalau dibanding-bandingkan, kadang-kala kita duduk, bisa nggak saya saingi dia? Bisa nggak saya kalahkan kemajuan teknologinya? Sementara saya, postur tubuhnya pendek, suka dihina dengan mata sipitnya, malah tidak diperdulikan. Tapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang secara pandangan mata jasmani kita tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kita capai, selain dikatakan di sini bahwa dia akan terus berbahagia, dia akan terus menjaga penguasaan dirinya, ya, dia akan terus menjaga buah-buah rohnya. Kata berbahagia di sini dijelaskan dengan dia tidak terpengaruh, karena dia tahu betul bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, dia mencari kekuatan Allah, dia belajar memahami kemampuan Allah, maka saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam pemikirannya bahwa dia tidak berarti dia banyak kekurangan, dia sesungguhnya dalam dirinya, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Di saat itulah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah akan memunculkan talenta-talenta bagi setiap pribadi kita. Selain Allah memunculkan talenta-talenta, Allah memberikan karunia-karunia sorgawi. Nah, tentunya saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bukan hanya sekedar bersukacita ketika menghadap Allah yang hidup. Kita bukan hanya sekedar berbahagia di dalam rumah Tuhan, yang terus menerus memuji-muji Dia. Kita bukan hanya sekedar tahu, sekedar hanya tahu bahwa mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya, akan sanggup mampu mengalahkan
akan situasi keadaan dunia ini. Kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan gak berkati saya, gak usahlah berziarah datang ke rumah Tuhan, gak usahlah datang berkumpul. Kadang-kala kita diciutkan dengan demikian. Tapi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kembali saya berkata bahwa kita bukan hanya sekedar bersukacita di dalam Tuhan. Kita bukan hanya sekedar mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh ini memuliakan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tapi di dalam ketika kita berada dalam situasi keadaan sekarang ini, tentunya untuk bisa dapat meningkatkan sukacita kita, untuk dapat meningkatkan penyembahan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita ini lebih berkenan, semakin hari semakin disempurnakan. Dan saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, akan ada perkara-perkara yang besar yang akan terjadi saat tatkala ketiga ini kita bawa terus dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, dari minggu berganti minggu, dari bulan berganti bulan, tahun berganti bulan, dengan belajar akan pengenalan Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata bahwa terkutuklah manusia yang tidak mengenal Allah. Berarti dari hari ke hari kita harus terus belajar mengenal Allah. Karena kalau kita tidak belajar menambah pemahaman pengetahuan tentang Allah, kita akan ketinggalan. Kalau kita semakin hari bertambah di dalam pengenalan pengetahuan akan Allah, situasi yang buruk sekalipun terjadi, kita sudah bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena kita semakin pintar di dalam Tuhan. Kita semakin pintar di dalam Tuhan. Karena apa, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan? Kalau kita mengacu kepada kepada 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita cemen diejek, bagaimana mau maju? Kalau kita cemen cuma disindir, oh kamu begini, kamu begitu, berciut nangisnya. Nangis bukan di kaki Tuhan, tapi nangis sayang diri. Tuhan, bukankah hari Minggu saya sudah berdoa? Tuhan, bukankah hari Minggu saya sudah kasih persembahan? Cemen. Yesus saja dicaci maki, dia adalah Allah. Dia berdoa, kalau boleh lakukan cawan ini, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tapi artinya kalau Tuhan kehendaki kita diperhadapkan dengan caci maki di kantor, di pabrik, di tempat kita bekerja, Korintus berkata itu adalah kekuatan. Kenapa dia katakan itu adalah kekuatan? Yesus saja dicaci maki, apalagi saya. Siapakah saya dibandingkan dengan Yesus? Yang pertama, tetap bersyukur. Kalau tidak dianggap, kalau dikatakan dengan yang tidak benar sama seperti Yesus, pengenalan kita akan Tuhan. Belajar kuasa kebangkitan, kuasa kematiannya. Ada apa di balik kematian Yesus? Belajar kuasa kebangkitan Yesus. Ada apa di balik kebangkitan Yesus? Belajar tentang
Ya, kenaikan Yesus. Kenapa Yesus naik ke sorga? Bisa nggak kita naik ke sorga dalam situasi keadaan yang tidak menguntungkan? Bisakah kita percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau lebih percaya kepada kuasa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, maka biarlah semakin hari kita semakin menambah pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Seorang profesor setiap hari dia tetap belajar dengan hasil ciptaannya. Seorang sarjana dia akan semakin hari semakin belajar, meneliti setiap pengetahuan yang dia terima. Begitu juga saya dan saudara, bukan hanya sekedar kita terima mujizat, bukan hanya sekedar kita terima pertolongan Tuhan, kita akan belajar lagi, kenapa Tuhan tolong saya? Kenapa Tuhan pedulikan saya? Kenapa Tuhan banggakan saya di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi orang lain? Kita belajar bertanya, memahami pengenalan pengetahuan firman Tuhan. Kenapa Allah sanggup dan mampu membuat daerah yang gersang menjadi satu lembah yang bermata air hijau, yang tiada bosannya mata memandang, yang menikmati zona yang luar biasa. Dan tentunya ketika berada di zona itu, di lembah yang sejuk yang bermata air, Daud dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan. Baringkan aku di padang rumput yang hijau. Tentunya ketika sudah berada di daerah itu, di tempat itu, jangan pernah melupakan sukacita saat ketika kita berada di situasi yang tidak menguntungkan. Saat ketika kita berada di zona itu, jangan pernah melupakan ketaatan, kesetiaan kita, kesungguhan hati kita dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan saja hanya sekedar kata-kata kita bisa hafal setiap pujian, tetapi mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh itu. Yang saya katakan tadi bahwa manusia ketika dia bekerja dia ada tubuh, ketika manusia bekerja dia ada pikiran, ketika manusia bekerja dia ada modal. Dari hasil keuntungan itu tentunya ada bahagian-bahagian yang harus kita persembahkan sebagai satu penyembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang sungguh baik bagi kami. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Ya. Abba Bapa, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Abba Bapa, Kau Allah segala-galanya bagi kami. Kau Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kami. Terima kasih. Oh, haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah setiap sukacita kami, sorak-sorai kami dikenal dan diterima menjadi duka yang berbau harum di hadapan hadirat Allah. Biarlah pujian dan penyembahan kami semakin hari semakin menyenangkan dan menukarkan hati Tuhan. Biarlah segenap kekuatan dan kemampuan kami yang terbatas, yang tidak diperhitungkan, akan tetap diandalkan Tuhan, karena kami menaruh percaya ketika kami berada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, situasi keadaan apapun, berkat Bapa melimpah bagi kami. Berkat Bapa meningkat bagi setiap kehidupan kami. Berkat Bapa melimpah luar biasa bagi kami. Diberkatilah setiap pergumulanmu, diberkatilah setiap persoalanmu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah setiap pendidikanmu, diberkatilah setiap keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah setiap generasi muda menjadi tiang penopang bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Setiap kami yang sakit dijamah dipulihkan, sembuh kuat sempurna, memuliakan nama-Mu. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Saya kembalikan kepada song leaders. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman yang luar biasa, ya, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita memasuki lembah baka, akan dibuat menjadi bermata air. Untuk kita mau terus selalu bersyukur dan terus mau belajar untuk terus mengenal Tuhan yang benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang kedua. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Sambil menunggu kita mengangkat pujian, berjalan bersamanya, kita tidak akan pernah takut, karena Yesus selalu beserta dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Berjalan bersama
kita untuk sesi pertama. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita mengangkat pujian Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Amin. Keagungan kami naikkan kepada Tuhan. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami kerjakan dan buat saat ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Berkat Tuhan turun dari sorga dan menjadi bahagian bagi kami semua. Diberkatilah setiap umat-umat Tuhan yang berulang tahun dengan kekuatan kesehatan. Diberkati di dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Diberkati di dalam setiap pendidikan dan sekolah mereka. Peningkatan perekonomian dalam keluarga diberkati oleh Tuhan. Demikian mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit dimanapun berada, lawati jamaah satu persatu, pulihkan, sembuhkan dengan sempurna, kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Yang dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan, yang dalam tertutup jalan dibukakan jalan, diberikan kemenangan datang kepada kemenangan. Penyertaan Tuhan yang sungguh amat sempurna menjadi bahagian bagi kami semua. Diberkatilah setiap korban persembahan jemaat-jemaat Tuhan, persembahan khusus, persembahan tatanan, korban perpuluhan jemaat-jemaat Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk perayaan Natal. Kami percaya Tuhan sudah memberkati semua berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Seluruh program kerja pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, GPD Gria 50, semakin hari semakin diberkati, visi misi bertumbuh di dalam Tuhan, berkembang, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Diberkati gedung tempat beribadah,
perluasan penambahan ruangan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga hamba Tuhan yang dipercayakan mengembalakan jemaat, ditambah-tambahkan hikmat, marifat, urapan Allah, melayani, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita kembali dengan membawa berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta, kasih sayang, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, karunia-karunia ilahi dari sorga, turun dan menaungi jemaat Tuhan. Saat ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Diberkatilah kita semua selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat diberkati Tuhan. Jemaat GPDI Gria 50 Bethlehem Tambun Cibitung adalah jemaat yang berjalan di dalam kekuatan Allah, mencapai satu visi misi tujuan sorga. Jemaat yang bertumbuh di dalam pujian penyembahan, dalam pengenalan akan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi keadaan apapun, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Tetap semangat, haleluya.